Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita panggil untuk penampilan berikutnya. Ini salah satu santri kita ya, yang banyak prestasi juga, akan membawakan pidato bahasa Indonesia juga. Itu tulisan ini. Selamat itu ketik. Oke, ini ada anak kita, santri kita Rayyan Hazat Al-Fadoli ya. Ini juara 3 pidato bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024. Tepuk tangan tuh Bu. Bu, tepuk tangan. Tepuk tangannya mana? RT 16 nih ya. Iya, Bapak Imam Fadoli. RT-nya bangga gitu. RT-nya bangga rumahnya Bapak Ibu. Bukannya kelas sekarang. Bu Anies digoreng terus itu. Kemudian 10 besar lomba bertutur tingkat kabupaten tahun 2024 juga. Kemudian yang 3, juara 1 pidato bahasa Indonesia tingkat kecamatan Porsati tahun 2024 ya, tingkat kecamatan. Kemudian yang keempat, juara 2 pidato bahasa Inggris tingkat kecamatan ya, tahun 2025. Oh baru saja berarti ya. Berarti bisa bahasa Inggris lah Rayyan ya? Insya Allah bisa. Coba Inggris langsung bisa. Yes no. Iya sama no aja ya. Kalau tidak apa-apa bahasa Inggrisnya apa? Tidak apa-apa. Yes no. Baru nih. Saya kira no buat. Buat Anissa. Oke. Yang berikutnya adalah juara 3 lomba bercerita Islami tingkat kecamatan. Kemudian juara harapan 2 lomba gambar bercerita tingkat kecamatan tahun 2024. Juara 1 lomba mewarnai SDN Mayangkawis 2 tahun. Mayangkawis 2 tahun 2022. Tingkat SD ya berarti ya. Ini gambarannya apa? Selain sok ceramah berarti sok gambar berarti ya. Memang seninya orang itu macam-macam ya. Kalau Mas GP ini seninya MC. Aku hasilnya orang MC kan. Tapi kan iso serabutan. Iya pertama ya tahu ngendang ya tahu. Bajari juga pernah ya. Jadi guru Bajari juga pernah ya. Iya tasik masih. Ini dulu juga termasuk Ustadz ya di Madrasah Diniyah Nurawi. Masih ingat ya? Alhamdulillah masih. Oke. Mas Rayyan juara 3 lomba adat se-Madin Nurawi. Oh, suaranya beda lagi. Kemudian juara 3 lomba pidato se-Madin Mayangkawis dulu ya. Betul ya? Oke, mantap Bapak Ibu. Kita kasih aplaus yang meriah, tepuk tangan untuk Rayyan Hazat Al-Fadoli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Said dari Tuban, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mayangkawis beserta perangkat, yang kami hormati Kepala Yayasan dan Dewan Asatidah Madrasah Diniyah Nurawi, serta para hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di hari kemenangan umat Islam ini, yakni Hari Raya Idul Adha. Salawat beriringkan salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman yang menjadi teladan, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga telah kita mendapat
syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Generasi Muda yang Berjiwa Quran. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai generasi, baik buruknya, sukses atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada generasi penerusnya. Lalu, siapakah mereka? Mereka adalah para pemuda dan pemuda. Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Dari kutipan ini sudah sangat jelas betapa pentingnya peran pemuda-pemudi untuk generasi penerus bangsa. Inna fiyya disyubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan suatu umat. Wa fi aqdamiha hayataha, dan pada gerak kaki mereka lah hidup suatu bangsa. Pepatah Arab tersebut juga termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'adzim. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy, ayat tersebut berpesan agar umat Islam mewujudkan generasi muda yang berkualitas, sehingga dapat mengaktualisasikan potensi dirinya untuk masa depan. Seperti inilah Al-Quran memandang generasi muda. Tapi di zaman modern ini, banyak di antara kita yang telah lupa dan lalai akan keberadaan Al-Quran. Terlalu sibuk mengejar duniawi, sampai-sampai lupa dengan kehidupan akhirat. Maraknya arus informasi menjadi tren para pemuda-pemudi masa kini. Sikap Islami kian menipis, terkikis oleh budaya sosial media. Kalau dulu anak-anak mainnya petak umpet, sekarang mainnya gadget. Kalau dulu para pemudinya suka ke pesantren, sekarang sukanya upload foto biar keren. Kalau dulu suka baca Al-Quran, tapi sekarang sukanya chatting-chattingan. Apakah ini yang namanya generasi muda berjiwa Qurani? Tentu saja bukan. Generasi Qurani adalah generasi yang berpegang teguh pada Al-Quran. Tidak hanya bisa membacanya, tapi juga memahami isi dan mengamalkannya. Rasulullah SAW berpesan pada kaumnya,
taraktu fikum amroini la tadillu ma tamassaktum bima kitabullah wa sunnata rasul. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepadamu dua perkara, dan jika kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadirin rahimakumullah, untuk mewujudkan generasi muda yang berjiwa Qur'ani, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejak usia dini. Orang tua adalah madrasah pertama bagi anaknya. Mereka berperan penting dalam membentuk karakter anaknya. Apakah menjadi Yahudi atau Islami yang berlandaskan Al-Quran. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai keislaman yang berlandaskan Al-Quran. Nilai keislaman yang bisa kita tanamkan pada anak-anak adalah membiasakan gemar membaca Al-Quran, rajin beribadah, dan berakhlakul karimah. Semua itu pastinya diajarkan di madrasah diniyah, madrasah kebanggaan kita, madrasah diniyah Nurawi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita juga bisa menjadi generasi Qur'ani yang menjunjung tinggi asas Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ryan. Tepuk tangannya mana untuk Mas Ryan ini? Oke, terima kasih. Oke, salah satu santri kita yang sudah mahir